program patin itu gagal karena gagalnya bukan di pembudidaya, gagalnya di pemasaran. Ini Bengkulu Selatan memang terkenal dengan program kolam air deras ini. Tetapi dengan boomingnya kolam air deras, maka para petani sawah itu menjerit. Semakin ke hilir, air semakin sedikit. Karena di air dari Siring disedot oleh kolam-kolam air deras tersebut. Oleh sebab itulah, untuk mencari solusi, petani bisa bersawah, para pembudidaya kolam dapat melaksanakan kegiatannya, carilah solusi untuk membudidayakan patin ini. Karena satu keuntungan patin itu bisa hidup pada kolam yang tidak begitu airnya deras. Oleh sebab itulah kita memprogram patin ini. Ada kendala kemarin itu. Tahun 2020 sudah dicoba untuk program patin itu. Nah, kendalanya 3 ton itu ternyata sampai 1 bulan, bahkan lebih dari 1 bulan baru habis. Berarti permasalahan yang kita temui adalah permasalahan di pemasaran. Nah, sejak saya menduduki Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Selatan ini, kita mencari rekanan-rekanan yang bisa mencarikan solusi apa yang permasalahan kita temui ini. Nah, ketemulah saya dengan Pak Joni, yaitu pengusaha ekspor-impor perikanan di Muara Baru. Dan Pak Joni menawarkan kepada kita, oke Pak Santono, saya tolong Pak Santono untuk menangani masalah program patin itu. Saya siap membeli patin yang dikelola oleh Bengkulu Selatan. Tetapi permasalahannya Pak Santono harus MOU dengan kami. Jangan sampai sedikit-sedikit, nanti rugi kita kalau di angkutan, kata Pak Joni. Oleh sebab itu harus semuanya bergerak. Para pengusaha bergerak, pemerintah daerah juga bergerak untuk membudidayakan patin ini. Kalau kondisinya sekarang Pak, untuk budidaya patin di Bengkulu Selatan seperti apa? Yang pembudidaya patin masih tetap ada, tapi untuk skala lokal. Tentunya pasarnya pasar lokal. Daerah kita, Bengkulu Selatan, Pagar Alam, Lahad, dan Kaur, dan kabupaten-kabupaten yang sudah kita ini. Berapa banyak yang masih berbudidaya itu Pak? Kalau jumlahnya kita kurang tahu, tapi dalam jumlahnya cukup banyak. Belum begitu terdata Pak? Belum begitu terdata benar, karena mereka masih konsentrasi ke ikan nila. Karena pemasaran ikan nila itu jauh lebih cepat sekarang ini dibandingkan ikan patin itu. Kalau untuk support anggaran ini kan program strategis, salah satu program unggulan pemerintah daerah. Bagaimana dukungan anggaran terhadap program ini Pak? Kalau dari program anggaran tahun 2003, kita dari Bengkulu Selatan menyiapkan, terutama untuk bantuan-bantuan benih patin. Tetapi yang lebih dari itu, tentunya karena patin ini bukan diterima dalam bentuk segar, yang diterima pengusaha ini dalam bentuk pilet, daging. Jadi ikan patin kita beli dari pembudidaya, kemudian setelah dapat daging kita ambil dagingnya saja, kemudian di packing dalam bentuk pilet, akhirnya disimpan dulu di cold storage. Nah, disinilah perlu dukungan cold storage dari pemerintah Bengkulu Selatan atau pemerintah pusat. Nah, kemarin itu pemerintah pusat selalu memberikan ruang agar kita mengusulkan cold storage. Nah, untuk pengangkutan tentunya dibutuhkan mobil pendingin. Nah, mobil pendingin di Bengkulu Selatan kemarin itu yang di Mutiara Selatan udah ditarik. Nah, untuk mengganti mobil itu silakan diusulkan kembali. Ini kalau di tahun 2022 ini apa program kita Pak? Terkait dengan patin ini, karena ini kan program andalan Pak Bupati yang menyatakan bahwasanya ini menjadi program Bengkulu Selatan menjadikan sentra patin nasional. Bagaimana? Apa yang kita lakukan di tahun 2022 ini? Tahun 2022 ini kita menyiapkan regulasi, menyiapkan sarana prasarana, ya tentunya untuk program patin ini. Karena program patin itu nanti bukan G2G, government ke government, pemerintah ke pemerintah, tidak. Tetapi ini murni bisnis to bisnis. Artinya pengusaha dengan pengusaha kita di Bengkulu Selatan ini. Tinggal kami sebagai mewakil pemerintah daerah memediasi antara pihak pengusaha pembudidaya ikan di Bengkulu Selatan dengan pihak pengusaha ekspor-impor ikan di Muara Baru, yaitu Pak Joni dan kawan-kawan ini. Ya, kita memfasilitasi, mempertemukan mereka. Khusus untuk penebaran benih tentu kan harus diatur. Nanti kita minta tolong dengan para penyuluh.
Jadi kalau sekarang kita benih belum ada juga Pak. Ya sekarang belum, karena 3 bulan harus 3 bulan atau 4 bulan harus panen karena itu belum sarana prasarananya belum siap untuk dalam jumlah besar itu. Mereka banyak suara miring Pak, pernyataan terakhir Pak. Banyak suara miring yang menyatakan bahwasanya program Patin Pak Bupati ini gagal. Bagaimana komentar Bapak Pak? Boleh juga bilang kayak gitu, karena yang tahun 2020 itu program Patin itu gagal karena gagalnya bukan di pembudidaya, gagalnya di pemasaran, itu gagalnya. Artinya kita mengakui bahwa program ini gagal Pak. Ya gagalnya di situ seperti tadi, karena panen 3 ton itu baru habis berbulan-bulan, berarti kalah lagi, dia 2 kali kalah dia. Kalah di harga dan kalah di pakan, karena selang antara panen dan habis itu ikan dalam bentuk segar tetap harus makan, kalah dipakan lagi dia. Jadi kalau seperti itu pasti kalah. Ya, oleh sebab itulah kita mencarikan solusi, yaitu ikan kita panen, kemudian kita ambil dagingnya, kita buat dalam bentuk pilet dan kita pram. Berapa tingkat produksi kita Pak? Karena kan programnya sudah nggak tanggung-tanggung loh karena untuk menjadikan. Kalau permintaan mereka paling tidak minimal Pak Santono per minggu itu 6 ton mereka minta. Kalau sekarang Sekarang belum bisa dideteksi karena memang belum terdata siapa yang budidaya patin itu. Tapi permintaan Pak Joni itu minimal 6 ton per minggu, baru kita angkat ke Muara Baru untuk diekspor. Kayak gitu. kasih Pak.